Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitab As-Saum, hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. Kita masuk ke bab yang keempat. Imam Bukhari mengatakan babu ar-rayyanu lis-shaim. Bab surga ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Ini masih berkaitan dengan beberapa bab sebelumnya tentang keutamaan berpuasa. Ar-rayyan bermakna kepuasan, lawan dari al-'atsh. Al-'atsh haus. Lawannya ar-rawi atau al-irwa, puas setelah minum. Ulama mengatakan kenapa surga bagi orang yang berpuasa ini dinamai ar-rayyan? Kenapa tidak dikatakan surga asy-syab'an, surga kenyang? Karena orang berpuasa lapar. Lawannya lapar, kenyang. Kenapa mesti lawannya haus, yaitu rayyan? Kenapa? Kata ulama, karena yang paling berat bagi orang yang berpuasa itu hausnya, bukan laparnya. Orang bisa bertahan beberapa hari tidak makan. Tapi kalau minum itu berat, kalau bisa mengatakan beberapa hari. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ketika datang ke Mekah ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selama di Mekah karena dimusuhi oleh kaum musyrikin karena mencari Nabi Muhammad, dia tidak memakan sesuatu pun kecuali minum air Zam-Zam selama 1 bulan lebih. Tidak makan sesuatu pun. Tapi kalau tidak minum, itu hanya beberapa hari saja orang bisa bertahan kalau dia tidak minum. Sekalipun dia makan sepuasnya, tapi jangan minum, susah. Makanya lebih didahulukan kepuasan dari kehausan daripada kenyang setelah makan. Makanya diberi nama ar-rayyan, karena ini yang paling berat bagi orang yang berpuasa. Haus itu lebih berat bagi orang yang berpuasa daripada laparnya. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 2 hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan surga khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu surga yang diberi nama Rayyan. Hadis yang pertama, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsani Abu Hazim. Abu Hazim Salamah ibn Dinar Al-A'raj. Salamah ibn Dinar Al-A'raj. Bukan Al-A'raj yang ma'ruf. Al-A'raj yang ma'ruf Abdurrahman ibn Hurmuz. Tapi dia juga Al-A'raj. An Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Yang mana pintu ini diberi nama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Masuk di dalamnya melalui pintu tersebut orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu tersebut. Mungkin dia masuk surga tapi lewat pintu lain. Tidak ada yang masuk surga lewat pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, kemudian mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain yang berpuasa. Fa idza dakhalu, kalau orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk semua, ughliqa, pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada yang masuk kecuali tidak ada seorang pun yang masuk setelah itu. Apabila orang-orang yang berpuasa semuanya sudah masuk. Ada riwayat lain di Sahih Bukhari, Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Jadi pintunya surga ada 8. Fiha babun yusamma Rayyan. Ada di antara 8 pintu itu ada satu bab namanya Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Di riwayat lain di Musnad Ahmad, man dakhala minhu syarib wa man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang masuk lewat pintu tersebut dia akan minum air. Siapa yang meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Jadi dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya surga itu memiliki pintu-pintu. Memiliki pintu dan ada 8 pintu. Puasa sendiri punya pintu tersendiri bagi orang yang berpuasa. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Adanya pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Dan orang yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali mengetuk pintu surga, yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini menganjurkan kita berpuasa agar masuk surga melalui pintu khusus namanya Rayyan. Menunjukkan bahwasanya orang boleh beramal untuk masuk surga. Boleh seseorang melakukan ibadah dengan niat masuk ke dalam surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi untuk berpuasa dengan menjanjikan atau dengan menyebutkan keutamaan orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga. Jadi beribadah mengharapkan surga itu tidak mengurangi keikhlasan. Tidak menafikan keikhlasan, karena sebagian orang-orang sufi mengatakan orang yang beribadah mengharapkan surga berarti dia tidak ikhlas. Yang ikhlas itu katanya ikhlas itu kalau dia hanya mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan sesuatu pun dari Allah. Mengatakan siapa yang lebih ikhlas beribadah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah itu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa-doa Nabi meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, dan doa itu termasuk ibadah. Ini ketika berdoa meminta surga berarti dia beribadah mengharapkan surga. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengajarkan kepada umatnya sesuatu yang merusak ibadahnya. Seandainya tidak boleh beribadah mengharapkan surga, tidak mungkin Nabi mengatakan berpuasalah supaya masuk surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
dullani ala amalin idza amaltu dakhaltul jannah. Para sahabat. Nabi terima, beribadah tidak ikhlas ini. Kenapa beribadah minta Allah saja? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menceritakan kita tentang surga. Allah sendiri yang menyuruh kita meminta. Nabi mengatakan idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Nabi sendiri mengatakan kalau kau meminta kepada Allah, mintalah surga. Ya. Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ketika mengharapkan hanya kepada Allah. Yang tidak ikhlas itu kalau mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Kita minta surga kepada siapa? Pada Allah. Itulah keikhlasan ketika harapan kita semuanya kepada Allah. Jangankan surga, mengharapkan dunia saja kepada Allah boleh. Ya, umpamanya ada orang melakukan silaturahim dengan niat Allah mudahkan rezekinya. Dan Nabi mengatakan, man arada ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasir rahimah. Nabi yang suruh. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia silaturahim. Kau mengatakan Nabi memerintahkan sesuatu yang mengurangi keikhlasan? Tidak mungkin. Ya, yang diajarkan Nabi adalah kebaikan. Jadi kalau bukan kepada Allah kita mengharapkan dunia, kepada siapa kita berharap dunia? Pada siapa? Siapa yang akan memberi kita kenikmatan dunia kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita mengharapkan dunia kepada Allah tidak lain dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu-pintu dimudahkan rezeki adalah beribadah. Ya. Jadi yang tidak dibolehkan yang merusak keikhlasan adalah ketika beribadah mengharapkan dari manusia. Mau itu di dunia ataupun di akhirat. Makanya meminta kepada selain Allah, sekali itu meminta syafaat kepada selain Allah itu haram. Tidak boleh meminta syafaat kepada manusia, sekalipun kepada Nabi. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh beribadah mengharapkan surga. Karena surga itu adalah rahmatnya Allah. Yang tidak mau surga berarti tidak mau rahmatnya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, saya merahmati siapa yang saya mau. Jadi kalau tidak mau surga berarti tidak mau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak takut neraka, bahkan tidak takut juga sama neraka. Nah, saya beribadah bukan karena takut neraka. Kamu lebih bagus daripada Nabi. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Para nabi mengatakan, saya takut jika durhaka kepada Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tidak, saya tidak takut sama neraka. Saya meninggalkan yang haram bukan karena takut neraka, tapi takut Allah. Seolah-olah dia lebih takut kepada Allah daripada para nabi dan rasul. Ini bahayanya beribadah bukan mengikuti sunnah Nabi, hanya pakai perasaan saja. Sehingga syaitan datang membisikkan keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang melampaui apa yang diajarkan Nabi SAW, bahkan tidak secara tidak langsung menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi SAW, menganggap dirinya lebih baik daripada para sahabat dan para ulama. Ini bahayanya beribadah tanpa ilmu. Kemudian orang yang beribadah karena tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka itu suatu kesombongan. Seolah-olah yang butuh ibadah dia itu adalah Allah, bukan dia yang butuh kepada Allah. Yang seolah-olah mengatakan, ya Allah saya beribadah ini gratis. Pokoknya tidak usah kamu kasih saya apa-apa. Saya tidak butuh sama kamu. Seolah-olah Allah yang butuh dengan ibadah dia. Kita beribadah kepada Allah karena kita butuh kepada Allah. Membutuhkan Allah
di dunia, begitu pula membutuhkan Allah di akhirat. Dan Allah memerintahkan kita beribadah agar kita merendah, menghinakan diri kepada Allah. Sedangkan orang yang beribadah tidak mengharapkan apa-apa, itu ada kesombongan. Siapa yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan, yang masalahnya dia mau menyamakan Allah dengan manusia. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, jangan harapkan apa-apa dari manusia tersebut. Itu keikhlasan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa membalas kebaikan kita. Ketika kau menolong seseorang, jangan minta apa-apa dari dia. Sekalipun itu doa, jangan minta doa sama dia. Itu manusia. Tapi sama Allah tidak seperti itu. Allah, semakin banyak kita membutuhkan Allah, semakin Allah senang kepada kita. Semakin kita bergantung kepada Allah dalam segala hal, maka Allah semakin cinta kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Doa berarti kau butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak mau surga jangan minta. Padahal orang-orang seperti ini selalu baca dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi lain di mulutnya, lain di perbuatannya. Gayanya saja beribadah tidak mengharapkan Allah. Tapi kalau berdoa, apa kau minta sama Allah? Apa yang dia minta kepada Allah ketika dia berdoa? Kalau bukan kita minta surga atau dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi hati-hati. Terkadang kata-kata yang indah, ucapan-ucapan yang memukau, itu bisa membahayakan. Kemudian di antara atau kita pindah ke hadis yang selanjutnya. Kita tidak terlalu meluas. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukhari berkata, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsani Ma'nun ibn Isa al-Qazzaz. Al-Qazzaz penjual sutra. Qala haddatsani Malik ibn Anas. Imam Malik. An Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri. An Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Siapa yang menafkahkan, bukan menafkahi. Banyak orang salah paham. Siapa yang menafkahi dua istri? Hati-hati, makanya hati-hati dalam menerjemahkan. Bisa mengatakan ini hadis keutamaan poligami. Man anfaqa zawjaini. Zawjaini sini maf'ul. Artinya siapa yang menafkahkan dua yang berpasangan. Kalau menafkahi, man anfaqa ala zawjaini. Man anfaqa ala zawjaini. Siapa yang menafkahi dua orang istri. Tapi di sini man anfaqa zawjaini. Siapa yang menafkahkan, mengeluarkan, menginfakkan. Sebagian ulama katakan apa yang dimaksud dua perpasangan? Katakan emas dan perak. Emas dan perak ini berpasangan. Pakaian, baju dengan celana itu berpasangan. Hewan, jantan dengan betina. Arja mengatakan menafkahkan jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya. Pokoknya yang berpasangan lah. Sepatu, jangan kaki kanannya saja kamu tidak sedekahkan kirinya. Satu pasang. Ini maksud dari az-zawjaini. Fi sabilillah. Ada matang fi sabilillah dalam peperangan, dalam jihad,
Ada yang mengatakan fi sabilillah artinya lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nudiya min abwabil jannah. Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini bagus. Yang kamu lakukan ini suatu kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang ahli salat, banyak salatnya, du'iya min babis shalah. Dan tentunya yang ahli salat ini yang banyak salat sunnahnya. Karena kalau salat wajib saja tidak dikatakan dia ahli salat. Kalau yang wajib saja, salat wajib saja yang dikerja, itu sudah kewajiban. Tapi yang ahli salat artinya yang banyak melakukan amalan salat-salat sunnah. Makanya yang mengatakan bahwa menafkahkan dua yang berpasangan di sini adalah ruh dan jasad fisik di salat. Karena salat kita tidak menafkahkan sesuatu. Salat kita menafkahkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan fisik kita. Kita bergegas meninggalkan pekerjaan, meninggalkan Bahkan sebagian ulama mengatakan salat itu semua jenis infak ada dalam salat. Bahkan orang yang salat itu menafkahkan sesuatu yang paling berharga, itu waktunya. Waktunya. Atau ulama mengatakan salat itu semua bentuk ibadah ada dalam salat. Artinya apa? 2 kalimat syahadat ada dalam salat. Salatnya sendiri. Kemudian sedekah ada dalam salat. Artinya apa yang disedekahkan dalam salat itu waktunya. Apalagi orang mengatakan time is money. Ada orang waktunya dia digaji per waktunya, per detiknya. Sehingga kalau dia pergi sholat berarti rugi itu 1 detiknya. Dianggap hilang hartanya. Pedagang terkadang kalau pergi dia sholat lari pelanggang. Sementara banyak pelanggang. Kalau saya pergi sholat tutup toko, hilang rezeki. Nah, tidak. Jadi orang yang sholat dia menafkahkan waktunya yang berharga. Menafkahkan juga fisiknya karena dia harus bergerak melakukan aktivitas. Dalam haji, dalam sholat ada puasa. Nah, dia tidak makan dan minum. Orang sholat tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ada haji karena menghadap kiblat. Itu sebagian orang mengatakan makanya sholat itu ibadah yang paling komplit, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat, orang yang salat akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad dalam peperangan, dia dipanggil dari pintu jihad. Makanya sebagian ulama mengatakan fi sabilillah itu ketika dia berinfak menafkahkan hartanya atau jiwanya, dia pergi ikut berperang. Atau dia membiayai orang yang pergi berperang. Sebagian ulama mengatakan ahli jihad ini, jihad itu ada 2. Ada jihad dengan senjata, memerangi kaum musyrikin dengan senjata. Ada juga dengan lisan. Baik lisan dengan qalam. Karena mengatakan al-qalamu ahadul lisanaini, kata orang Arab itu. Al-qalam, tulisan itu salah satu dari lisan. Karena selain mengungkapkan perasaan itu dengan lisan, dengan lidah kita, terkadang kita mengungkapkan perasaan kita dengan tulisan. Jadi tulisan juga bagian daripada ucapan. Jadi ada jihad dengan ucapan, dengan argumen, dengan membantah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ingin merusak Islam. Karena fungsinya sama, jihad membela agama. Mempertahankan agama, menguatkan agama, menyebarkan agama. Berdakwah termasuk. Mengajak orang masuk Islam.
Jihad supaya orang masuk Islam, berdakwah supaya orang masuk Islam. Jihad melindungi umat Islam dari gangguan orang-orang kafir. Berdakwah, menuntut ilmu, melindungi pemikiran-pemikiran. Bahkan bahaya pemikiran buruk itu lebih dahsyat daripada bahaya senjata. Orang mungkin bisa menepis senjata apa, tapi syubhat. Bisa jadi dia sudah menyimpang dari agama, merasa itu dia dalam keadaan beragama, padahal dia sudah jauh dari agama. Karena syubhat itu. Apalagi kita di masa sekarang, jihad dengan ilmu itu lebih luas wilayahnya. Karena jihad dengan senjata di masa sekarang hanya di beberapa tempat dan untuk orang-orang tertentu saja. Sehingga pintu jihad itu sangat sempit sekarang. Tapi kalau jihad dengan ilmu luas, siapapun bisa masuk ke medan jihad. Ini yang penting dia memiliki kemampuan menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada Nabi, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Jihad melawan kufar di masa Nabi jelas dengan memerangi mereka. Tapi bagaimana jihad melawan ke orang-orang munafik? Apakah Nabi memerangi orang munafik dengan senjata? Tidak. Nabi tidak membunuh orang munafik di masanya. Tapi Nabi menjelaskan kemunafikan mereka. Ayat turun menjelaskan sifat-sifat mereka. Nabi menjelaskan bahkan Nabi menyebutkan nama-nama mereka kepada beberapa sahabat, di antaranya Huzaifah. Sebutkan ini. Nabi mengungkapkan keburukan mereka. Nah, itulah jihad melawan orang munafik. Wa ma aktsarul munafiqin al-yawm. Orang-orang munafik sekarang ini justru banyak mengaku muslim tapi opininya, ucapannya, loyalitasnya itu jelas kepada orang-orang kafir dan membenci umat Islam, berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu, mengotak-atik hukum-hukum Islam dengan dalil kebebasan berpendapat. Itu sangat jelas. Orang-orang munafik sekarang itu jelas. Orang-orang yang jauh dari agama, yang ketika diajak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih berhukum kepada tagut, kepada logikanya, kepada pemikirannya. Itu nampak sekali. Nah, ini yang harus diperangi, dilawan, dijihadi dengan membekali diri dengan ilmu. Jadi ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi ar-rayyan. Nah, ini syahid yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang ahli puasa, saya juga mengatakan bahwa ahli saum bukan hanya di bulan Ramadan saja dia berpuasa, tapi dia juga memperbanyak puasa di luar bulan Ramadan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi. Jar majrur muta'alliq bi mahzuf. Afdika bi abi anta wa ummi. Afdi bi abi anta wa ummi. Saya korbankan, saya serahkan ibu bapakku demi membebaskan engkau ya Rasul. Jadi seumpamanya Rasulullah ditawan oleh kaum musyrikin, mengatakan saya mau cari penggantinya, ditukar. Mengatakan ambil bapak saya, ambil ibu saya, yang penting Rasulullah bebas. Artinya rela mengorbankan ibu dan bapaknya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini konsekuensi seorang beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak boleh ada yang lebih kita cintai dari manusia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, tidak boleh. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya min nafsi illa min nafsi.
engkau adalah orang yang paling saya cintai kecuali diri saya. Artinya saya masih lebih mencintai diri saya daripada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la ya ibnul Khattab, tidak boleh seperti itu. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Akhirnya Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah anta ahabba ilayya min nafsi. Kamu lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Jadi ini slogannya para sahabat. Rela mengorbankan kedua orang tuanya demi Nabi SAW. Seharusnya juga menjadi sekalipun kita tidak mengatakan itu lagi karena Nabi sudah tidak ada. Minimal kita rela berkorban demi agama Nabi SAW, demi sunnahnya Nabi SAW, demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Harus ada yang kita korbankan. Ya. Harus setiap Muslim itu ada pengorbanannya untuk agama yang dibawa oleh Nabi SAW atau untuk Nabi SAW. Ketika Nabi dihinakan, direndahkan, begitu pula dengan sunnahnya Nabi diabaikan, harus ada sumbangsi kita, pengorbanan kita terhadap Nabi SAW. Karena Nabi sudah banyak berkorban untuk kita. Nabi banyak berkorban untuk kita. Kita tidak bisa merasakan ini, agama ini, setelah rahmat Allah dan perjuangan Nabi SAW. Nabi korbankan hartanya, keluarganya, tinggalkan kampung halamannya agar agama ini sampai kepada kita. Ya. Jadi kewajiban kita juga berkorban kepada atau berkorban untuk Nabi SAW. Ya, sesuatu yang kita bisa banggakan nanti ketika kita bertemu dengan Nabi SAW. Kira-kira apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sebut kepada Nabi? Ya Rasulullah, saya dulu begini. Nah, biar hafal hadis saja kutuna. Biar duduk di majelis yang disebutkan hadis-hadis Nabi juga malas. Biar berselawat juga malas. Artinya apa yang kita mau banggakan nanti di hadapan Nabi? Artinya kalau kita ketemu, semoga kita dipertemukan. Nah, mungkin kita diam saja, malu-malu. Tidak ada yang kita perbuat selama kita hidup. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Ya. Minimal kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang kasih sayang dan bisa punya banyak anak. Karena saya membanggakan diri di hadapan para nabi karena banyaknya umatku. Jadi Nabi bangga kalau banyak umatnya. Jadi jadilah pemasok umat terbanyak. Minimal ya Rasulullah, saya bikin umatmu 10 orang. Karena banyak orang sekarang takut punya anak, bahkan malas punya anak. Seolah-olah dia mau menikmati dunia. Dunia ini bukan tempat kita menikmati, bukan tempat menikmati dunia ini. Dunia ini tempat berjuang, beramal. Semakin banyak anak, semakin banyak perjuangan. Harus banyak pengorbanan, banyak usaha, banyak semangat bekerja. Tapi mau malas-malas saya satu saja supaya bebas ke sana makan di sini, bebas minum di sini, bebas rihlah ke sini. Nah, Nabi bangga kalau banyak umatnya. Jadi bisa jadi Nabi bangga kepada kita kan, wah banyak ini. Ini yang kasih banyak umatku ini. Bukan zaman sekarang orang mau menikah enaknya saya enggak mau. Enggak mau susah. Dunia ini tempat kita bersusah-susah. Kalau mau menikmati hidup nanti di akhirat. Yang sampai masuk kategori wala taqtulu auladakum min imlak. Ada di ayat lain khasyata al-imlak. Jadi min imlak itu memang dia sudah miskin. Dia miskin. Takut punya anak, nanti tambah miskin lagi. Nanti apa namakan anak saya? Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzukukum. Kamu dulu. Kalau kau miskin saya kasih kamu rezeki, kemudian anakmu juga saya kasih rezeki. Bukan kamu yang tanggung rezekinya anakmu. Bukan kamu yang tanggung pokoknya. Kamu cuma kerja saja. Allah melalui kamu Allah kasih rezeki dia. Jadi orang tua bukan orang tua yang tanggung rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Jadi ada orang tidak mau punya anak karena miskin. Mentah, nanti apa nama anakku, nanti apa sekolahnya, ininya. Banyak kamu yang tanggung rezekinya. Banyak orang lahir tidak ada ibu bapaknya, hidup. Apalagi ada aja kok. Jadi yang tidak ada bapak ibu bapaknya masih hidup, nah apalagi yang masih hidup. Cuma itu malas saja. Makanya di ayat lain, wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jadi dia mapan. Tapi kalau kita punya anak, wah, tambah kurang nanti jatah makan tak. Tidak bisa lagi pergi jalan-jalan ini. Berarti dia takut miskin. Dia kaya tapi takut miskin. Akhirnya apa? Dia bunuh anaknya. Di antara membunuh anak yang tidak mau punya anak. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang uzlah, al-uzlah itu al-waddul khafi. Uzlah, tahu uzlah? Dia buang air di luar. Ya. Setelah dapat nikmatnya, buang di luar. Tidak mau kasih lahir. Bikin masalah nanti kalau lahir. Itu namanya al-waddul khafi. Membunuh anak secara halus. Makanya Allah mengatakan, nahnu narzukuhum. Di sini didahulukan hum. Didahulukan anak. Karena orang tuanya kan sudah mapan. Cuma takut kalau dia lahir, anaknya lahir berkurang. Tidak, nahnu narzukuhum. Dia lahir itu kami yang tanggung rezekinya, bukan kau. Wa iyyakum, justru ketika dia lahir kamu dapat bertambah rezeki. Bukan cuma anak ini yang dapat rezeki, lahir dengan rezekinya, tapi dia juga membawa rezeki untuk orang tuanya. Jadi minimal ini yang kita banggakan ketika ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang bisa kau banggakan yang lain. Hafal hadis tidak tahu, jadi ulama tidak tahu, apa jipai gunamu kau itu? Apa manfaatmu untuk agama ini? Apa pengorbanan? Jangan sampai justru kamu yang banyak mengorbankan agama daripada kamu berkorban terhadap agama ini. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, kecuali kalau tidak mampu lain lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau masih mampu, makanya yang mampu ini ya cepat-cepat menikah. Jangan nanti umur 40 baru kau menikah. Dodom itu. Ya. Kalau ada kemampuan, tawakal Allah. Ya. Kata Rasulullah, salasatun haqqun 'alal Allah. Ada 3 yang wajib bagi Allah dibantu. Haqqun 'alallah ya Allah. An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Dan tidak boleh menuntut ilmu itu alasan untuk tidak menikah. Kita masih mau menuntut ilmu. Kalau menikah, tidak bisa lagi tinggal di JF. Tidak ada bagiannya. Tidak bisa lagi, tidak. Jadi sahabat yang tidak mau menikah karena ingin beribadah. Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa min. Jadi dia tidak mau menikah karena mau beribadah. Mau khusyuk, sholat, puasa. Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati. Menuntut ilmu juga begitu, ibadah. Tapi jangan sampai ini ibadah menghalangi kau menuntut menikah. Kalau sudah mampu, orang tua bilang kawin, sudah itu menuntut. Menuntut ilmu tidak menghalangi orang menikah. Yang banyak menikah itu menikah tidak menghalangi, yang menuntut ilmu itu yang banyak menghalangi orang menikah. Gara-gara mau selesai S1-nya, S2-nya, S3, tidak menikah. Banyak orang yang menikah, jalan kuliahnya, jalan belajarnya, jalan menuntut ilmunya. Jadi jihad itu atau pengorbanan kepada Nabi banyak. Minimal ada kita harapkan sebagai bentuk pengorbanan kepada Nabi SAW. Jadi sahabatan bi abi anta wa umni ya Rasulullah. Ma ala man du'a min tilkal abwab min darurat. Ma ala man du'a min tilkal bab min darurat. Artinya tidak ada dari orang yang dipanggil dari semua pintu itu yang harus, artinya tidak harus semua pintu itu kita dipanggil. Satu saja sudah cukup. Lalu kalau kita masuk lewat pintu sholat, alhamdulillah. Masuk lewat pintu sedekah, alhamdulillah. Masuk lewat pintu jihad, alhamdulillah. Puasa. Tapi Abu Bakar mengatakan, fahal yuda ahadum min tilkal abwab. Tapi adakah? Artinya tidak mesti kita dipanggil. Alhamdulillah dipanggil dari satu pintu. Tapi Abu Hurairah ingin bertanya, apakah ada orang yang dipanggil dari semua? Jadi semua pintu panggil dia. Artinya dia ahli
salat, dia ahli puasa, dia ahli jihad, dia ahli. Adakah orang seperti itu? Qala na'am wa arju an takuna minhu. Ada. Dan saya berharap itu adalah engkau. Ini keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Karena Abu Bakar mengamalkan semua pintu-pintu kebaikan. Bahkan dalam satu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah mengamalkan 4 ibadah yang mungkin jarang orang amalkan. Ketika Nabi SAW mengatakan, Man asbaha minkumul yawm sa'iman. Siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Rasulullah, man tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah? Bahkan saya Rasulullah. Man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang kasih makan hari ini orang miskin? Saya Rasulullah. Man ada minkum maridan yawm. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Dan saya Rasulullah. 4 langsung. Kata Rasulullah, majistama'a fimri'in. Majistama'na fimri'in, tidaklah terkumpul 4 amalan ini pada seseorang illa dakhal jannah, kecuali masuk surga. Karena mungkin kita puasa tapi tidak sholat jenazah atau tidak mengantar jenazah. Mungkin kita antar jenazah tapi tidak menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit tapi tidak bersih. Tapi kalau bisa kita amalkan ini dalam satu hari, minimal kita puasa. Kalau ada jenazah cepat pergi. Mengantar jenazah itu tidak mesti orang kita kenal. Dan saya tidak kenal orangnya. Tidak ada syarat mengantar jenazah itu harus orang dikenal. Tidak ada. Yang penting ada jenazah antar. Ya. Kemudian berinfak. Berinfak juga kan tidak mesti banyak. Yang penting ada. Kemudian menjenguk orang sakit. Banyaknya rumah sakit bisa kau jenguk. Itu. Yang penting puasa dulu. Puasa karena kalau tidak puasa ya. Jadi kalau puasa cari mau ke jenazah. Mana ada jenazah. Pergi antar. Sudah 2. Sedekah apa saja sedekah. Baru pergi di rumah sakit jenguk orang sakit. Karena tidak ada juga syarat jenguk orang sakit itu harus dikenal. Itu. Jadi bisa terkumpul 4 amalan ini. Kemudian bab selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab hal yuqalu Ramadan, apakah boleh kita mengatakan Ramadan? Au syahrul Ramadan, atau harus mengatakan bulan Ramadan. Wa man ra'a kullahu wasi'a, dan orang yang berpendapat bahwa semuanya boleh. Boleh kita mengatakan Ramadan saja, ja'a Ramadan, dakhala Ramadan, shaum Ramadan, tanpa harus mengatakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan tapi hadisnya hadis palsu. Nabi mengatakan apa? La taqulu Ramadan. Nah, ini yang ingin dibantah oleh Imam Bukhari. Nah, ada orang yang mengamalkan hadis ini, mengatakan la taqulu Ramadan, jangan kau mengatakan Ramadan, fa inna Ramadana ismullah. Ramadan itu nama Allah, walakin qulu syahrul Ramadan. Akan tetapi katakanlah bulan Ramadan. Jadi ini landasan orang yang melarang mengatakan Ramadan. Ini Imam Bukhari mengkhususkan bab ini untuk bantahan anggapan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunanul Kubra dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, beliau menghukumi hadis ini palsu. Kemudian Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan 3 hadis mu'allaq dan 3 hadis muttasil. 3 hadis mu'allaq dan 3 hadis muttasil sebagai dalil bahwasanya boleh saja kita mengatakan Ramadan tanpa harus mengatakan bulan Ramadan. Hadis yang pertama, Imam Bukhari mengatakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan. Nabi mengatakan man shama Ramadan, tidak mengatakan man shama syahr Ramadan, hanya mengatakan man shama Ramadan. Nah, ini nanti hadis secara utuh, sanad dan matanya nanti di bab ke-6. Imam Bukhari hanya ingin menunjukkan bahwa Nabi pernah mengatakan man shama Ramadan. Begitu juga waqala
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu ramadana, la tuqaddimu ramadana, la tuqaddimu syahra ramadana. Ini juga akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, pada beberapa bab setelahnya ya. Beberapa bab setelahnya insyaallah. Kemudian yang ketiga, hadis muallak yang ketiga nanti di riwayat hadis Ibnu Umar, setelah riwayat hadis Ibnu Umar yang muttasil. Hadis yang pertama yang disebutkan secara muttasil, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Qutaibatu. Sudah azan ke belum? Belum? Masih? Azan dulu Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه tadi مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان
futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, ini menunjukkan bahwa boleh mengatakan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga yang tadi 8 itu, pintu-pintu surga yang 8. Makanya di bulan Ramadan itu dimudahkan beribadah. Di antara penafsiran hadis ini, dibuka pintu-pintu surga artinya dimudahkan. Allah menjadikan manusia itu mudah beramal. Puasa dimudahkan sekali. Orang yang mungkin tidak pernah puasa di luar bulan Ramadan terasa mudah di dalam bulan Ramadan karena ada kebersamaan. Salat, Masya Allah, orang mudah sekali datang salat. Banyak orang berbondong-bondong salat malam. Bersedekah, Masya Allah, berlomba-lomba orang bersedekah, menuntut ilmu. Akhirnya pintu-pintu kebaikan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebagian mengatakan dibuka pintu surga artinya orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam ketaatan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kenapa? Karena dia husnul khatimah. Dia menutup umurnya dalam keadaan ibadah. Kalau dia di siang hari dia berpuasa, kalau dia di malam hari dia sholat atau niat untuk puasa besoknya. Nah, orang yang berniat untuk puasa, dia dalam keadaan ibadah, meniatkan melakukan ibadah itu sudah ibadah. Makanya Nabi mengatakan, la yazalu ahadukum fi shalah man tadhara shalah. Seorang di antara kalian dianggap salat selama dia menunggu waktu salat. Jadi ketika kita sedang duduk menunggu salat didirikan, Allah menghitung kita dalam keadaan salat. Jadi orang yang meninggal di bulan Ramadan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua juga dari Abu Hurairah. Imam Bukhari mengatakan haddatsani Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Jadi dia dinisbatkan kepada kakeknya, Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Dan ini banyak perawi. Dia dinisbatkan kepada kakeknya. Supaya ketika melihat biografinya, jangan cari dia di Yahya ibnu Bukair. Kamu tidak dapat dia Yahya ibnu Bukair. Karena dia Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Sama seperti Ali ibnu Madini, Ali ibnu Abdullah ibnu Madini. Ahmad ibnu Hanbal, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Dia dinisbatkan kepada kakeknya. Qala haddatsani Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri an Uqail ibn Khalid Al-Aili an Ibn Shihab Az-Zuhri, banyak-banyak disebut ini. Qala akhbarani Ibn Abi Anas maula At-Taimiyyin anna abahu Abi Anas akhbarani Ibnu Abi Anas Ibnu Abi Anas. Ibnu Abi Anas ini itu yang di atas itu Abu Suhail itu juga Ibnu Abi Anas. Ini jangan sampai menganggap dua orang yang berbeda. Satu disebutkan kunyahnya, satu disebutkan nisbahnya. Abi Anas itu bapaknya, yaitu Malik ibn Abi Amir. Yang di atas tadi itu Malik ibn Abi Amir. Abu Suhail Nafi ibn Malik ibn Abi Amir. Kadang disebut dalam riwayat Ibnu Abi Anas. Orang yang sama tapi namanya atau disebutkan dalam sanad dengan penamaan yang berbeda. Anna abahu haddatsahu, bahwasanya bapaknya menceritakan annahu sami Abu Hurairah, mendengar Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul Ramadan. Nah, di sini menunjukkan bahwa boleh mengucapkan syahrun, boleh mengatakan Ramadan. Di riwayat yang pertama ja'a Ramadan. Ini matan dakhala syahrul Ramadan. Futihat abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu.
Eh, Ada perbedaan riwayat yang pertama dan kedua. Kalau riwayat pertama abwabul jannah, di sini abwab as-sama. Sebagian ulama mengatakan abwabus sama di sini maksudnya abwabul jannah. Pintu langit itu juga pintu pintu surga. Karena pintu langit ada juga seperti ketika Nabi Isra Mi'raj, dibuka pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga. Jadi sebagian mengatakan maknanya sama. Ada yang mengatakan tidak, memang semuanya dibuka. Pintu surga juga dibuka, pintu langit juga dibuka. Karena ada di riwayat lain, futihat abwabur rahmah. Ada riwayat yang lain mengatakan dibuka pintu-pintu rahmat. Jadi ada 3 pintu yang dibuka. Pintu rahmat karena Allah buka pintu langitnya, buka pintu surganya, itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat ini. Pintu surga, pintu langit, pintu rahmat, ini semua bermakna sama. Tidak saling bertentangan. Terbuka semuanya di bulan Ramadan. Begitu juga ghulliqat abwabu jahannam. Sebagian ulama kata memang ditutup. Ada yang mengatakan ditutup bagi orang yang beribadah. Ditutup bagi orang yang beribadah. Artinya orang yang beribadah di bulan Ramadan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya ditutup pintu neraka artinya bermaksiat itu dipersulit. Artinya karena keberkahan bulan Ramadan, orang biasanya peminum bilang berhenti dulu, sudah lebaran sih. Banyak begitu, yang pebotor apa itu besok terus mau mana yang besok. Artinya ada rasa beratnya dia bermaksiat di bulan Ramadan. Dia tahu kalau salah, tapi nanti sudah lebaran sini baru dimulai lagi. Ini termasuk keberkahan bulan Ramadan. Allah dorongan untuk bermaksiat itu dipersempit. Kemudian wasul silati syayatin, begitu juga setan-setan dibelenggu. Sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang jahat. Adapun setan-setan karin yang menempel ke kita ini, itu masih tetap dia menggoda kita dalam bermaksiat, sekalipun mungkin lebih kurang karena itu tadi keberkahannya bulan Ramadan. Makanya ketika orang mengatakan kenapa masih ada yang berbuat maksiat padahal setannya sudah dibelenggu. Katakan ya setannya dibelenggu, tapi bisikan-bisikan dalam hati manusia masih ada. Kemudian yang dibelenggu setan karal jin, setannya manusia masih banyak. Manusia yang bersifat setan itu masih ada, masih berkeliaran. Yang selalu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang-orang yang selalu mengajak ke manusia, apalagi kalau bulan Ramadan memang sengaja bikin acara-acara TV yang merusak di bulan Ramadan. Ada juga mengatakan ya betul setannya dibelenggu, tapi sebelum masuk bulan Ramadan sudah di privat semua. Ini nanti mau kerja kalau bulan Ramadan. Ini programmu nanti bulan Ramadan. Maksiat sudah direncanakan di luar bulan Ramadan. Jadi bukan berarti setan itu dibelenggu berarti tidak ada maksiat, tetap ada. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang jahat atau setan semuanya dibelenggu, tapi itu bisikan-bisikan setan, noda-noda yang setan tinggalkan di hati seseorang itu masih ada, sehingga masih banyak yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Dan mengatakan yang dibelenggu hanya untuk orang beriman, yang tidak beriman tetap dia bermaksiat, orang-orang kafir tetap dia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya Ibnu Umar, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Yahya Ibnu Bukair, sama seperti tadi, Yahya ibn Abdullah ibn Bukair. Qala haddatsani Al-Lais, juga Al-Lais bin Sa'ad an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Salim. Salim maula Salim
Ibn Abdullah ibn Umar anna Ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihatnya, melihat hilal, maka berpuasalah hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kau melihatnya, melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Artinya selesai puasa Ramadan. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau terhalangi bagi kalian tidak terlihat hilal karena ada yang menghalangi, apakah awan, mendung atau debu. Biasanya di negeri Arab biasanya ada badai pasir karena menghalangi pandangan. Faqduru lahu. Di riwayat lain faqduru lahu salasin. Artinya sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Wa qala ghairuhu, Imam Bukhari mengatakan selain Yahya ibnu Bukair itu meriwayatkan dari Al-Laits qala haddatsani Uqail wa Yunus, berarti dua gurunya Uqail dan Yunus. Ibnu Umar mengatakan li hilali Ramadan. Ibnu Umar mengatakan li hilali Ramadan, yani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hilali Ramadan. Artinya saya mendengar Rasulullah mengatakan tentang hilal Ramadan. Ini syahidnya dalam hadis ini, karena di riwayat yang disebutkan Imam Bukhari tidak disebutkan Ramadan. Sedangkan kita di bab bolehkah mengucapkan Ramadan atau harus mengucapkan syahr Ramadan, tidak ada syahidnya di riwayat Imam Bukhari. Makanya diriwayatkan dari secara muallaq di riwayat lain, bukan dari Sahih Bukhari. Itu dari selain Al-Laits, dari selain Bukair, itu diriwayatkan oleh Al-Ismaili, diriwayatkan oleh Imam Al-Ismaili sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di situ ada tambahan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu li hilali Ramadan. Saya mendengar Rasulullah mengatakan tentang hilal Ramadan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Nanti ada pembahasannya, ini pembahasan khusus tentang melihat hilal Ramadan, bagaimana penentuan awal masuknya bulan Ramadan, nanti di bab 11 tentang hilal Ramadan. Dan ada juga tentang bantahan orang yang menetapkan Ramadan dengan hisab. Ada pembahasan bab khusus tentang larangan memakai hisab dalam penetapan masuknya Ramadan. Di sini ada pertanyaan atau pertanyaan lalu kayaknya ini tentang masalah ini. Katakan ada dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman, di surah Yunus tentang bolehnya memakai hisab dalam menetapkan bulan Ramadan. Kita mengatakan apakah Rasulullah tidak pernah baca ini ayat? Rasulullah baca ini ayat. Rasul lebih paham makna ayat ini daripada kita. Tapi Nabi tetap menyuruh melihat hilal dalam menentukan masuk keluarnya bulan Ramadan. Makanya bahayanya orang menafsirkan ayat keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menafsirkan ayat tanpa hadis Nabi, lari ke sana kemari terserah dia. Padahal ada hadis Nabi. Tidak bisa kita menafsirkan ayat bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Itu termasuk penyimpangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ketika memakai ayat untuk menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini mengatakan perintah ruqyah itu karena saat itu belum bisa melakukan perhitungan astronomi, tidak. Di masa dahulu sudah ada hisab. Makanya Nabi mengatakan nahnu umma ummiyah la nahsab. Sudah ada hisab. Mengatakan tidak seperti sekarang, Nabi tahu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Nabi sudah diperlihatkan tentang umatnya sampai hari kiamat. Seandainya bisa hisab, pasti Nabi pakai saja. Minimal tidak melarang. Itu masalahnya ada larangannya. Tidak bisa kita mengatakan kita menjadikan penemuan ilmiah
kemajuan teknologi untuk membantah hadis Nabi SAW. Tidak bisa. Hadis penemuan ilmiah sekalipun mengatakan sangat detail untuk menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan hadisnya Ibnu Umar itu kalau terjadi awan, justru memang hadisnya Ibnu Umar ini kata Rasulullah fa in ghumma alaikum. Jadi kalau tidak ada awan mendung, berarti kalau tidak dilihat besok Sya'ban. Karena melihat hilal itu setelah matahari terbit 29 setelah matahari tenggelam 29 Sya'ban. Umpamanya tadi siang ini 29 Sya'ban, berarti setelah maghrib orang sudah lihat hilal. Kalau cerah terlihat hilal berarti besok 1 Ramadan. Tidak terlihat berarti besok 30 Sya'ban. Tidak ada masalah di sini. Jadi masalah ketika ada awan tidak terlihat, ada kemungkinan besok ini di balik awan ini ada hilal atau tidak, kita tidak tahu. Ya. Dan Nabi seandainya bisa pakai hisab, coba hitung-hitung. Pasti orang Arab pandai hisab-hisab. Tidak, kemarin benar, kayaknya sudah hilal. Nabi tidak pakai begitu. Justru Nabi mengatakan, jadikan besok 30 Sya'ban. Mereka mentakwil di sini, fa in gumma alaikum faqduru lahu. Mengatakan faqduru lahu artinya takdirkan besok itu Ramadan. Takdirkan besok adalah Ramadan, tapi kita dibantah dengan riwayat lain. Nabi mengatakan faqduru lahu 30 Sya'ban. Wadih, jelas sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai hisab, justru untuk memutuskan perselisihan. Karena kan tidak jelas ini besok ini Ramadan atau tidak, terhalang kita tidak bisa melihat. Jadi ada kemungkinan hilal sudah terlihat, tapi karena ada halangan hilal sudah muncul atau tidak. Makanya Nabi mengatakan untuk memutuskan perselisihan, Nabi mengatakan jadikan besok 30. Apakah ada betul hilal di balik awan itu atau tidak, pokoknya kasih besok jadikan 30. Ini perintah Nabi. Makanya ada penguatnya hadisnya Ammar, man sama yaum syak faqad asa abal qasim. Nah, ini yang dimaksud hari syak itu. Jadi kalau kita kan ada awan, kan orang ragu, ini ada, jangan sampai sudah muncul hilal cuma tidak kelihatan kan ada awan. Itulah yang syak. Siapa yang puasa besoknya dengan niat kehati-hatian, maka dia durhaka, dia melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali. Makanya ulama menyebutkan nanti disebutkan beberapa penyimpangan orang yang memakai hisab, melanggar ijma. Tidak ada hisab. Bayangkan mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam arba, tidak ada yang pakai hisab. Nanti 100 tahun belakangan baru ada hisab. Namanya sebelum-sebelumnya tidak pandai orang melihat hisab. Tidak ada hisab. Dan masalahnya Nabi menegaskan. Ada yang mengatakan kenapa tidak sama dengan masuk waktu salat. Waktu salat kita ada yang keluar tadi lihat syafaqul ahmar, sudah hilang ke syafaqul ahmar. Tidak ada yang lihat. Pakai semua. Pakai hisab semua. Dan tidak ada qiyas mal farid. Tidak bisa dikiaskan antara Ramadan dengan masuk waktu salat. Pertama ada nas. Ramadan ada nasnya. Sumu li ru'yati. Masuk waktu salat tidak ada yang mengatakan jangan salat kecuali lihat matahari tenggelam. Tidak. Nabi cuma mengatakan tanda masuknya salat itu matahari tenggelam. Apakah kamu lihat atau tidak lihat? Kalau sudah merasa sudah matahari tenggelam, kalau sudah masuk waktu salat. Dan waktu salat itu longgar. Kita azan tidak langsung salat. Beda dengan hilal. Kalau kita berselisih hilal, besok kita berselisih puasanya. Kalau kita pakai hisab pasti kita berselisih puasanya. Tapi kalau masuk waktu salat tidak ada. Beda 1 menit, beda 2 menit. Tidak ada masalah. Yang penting salatnya di dalam waktu. Jadi makanya yang penting kita sudah punya tanda bahwa sudah masuk waktu, sudah boleh salat. Tidak harus melihatnya. Tidak ada perintah dari Nabi untuk melihat matahari ketika masuk waktu salat. Ini beda kedudukannya. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti agar umatnya tidak berselisih. Makanya gara-gara ada hisab terjadi perselisihan. Coba tidak ada hisab, tidak ada perselisihan.
Jadi hisab ini sumber perpecahan. Sumber perpecahan. Masa kita lebih memilih hisab yang mengakibatkan perpecahan daripada ru'yah yang menutup perpecahan. Ya, hanya Nabi tegas dalam masalah ini untuk menutup perpecahan. Tapi karena orang-orang suka menyelisihi sunnah Nabi, akhirnya timbullah perpecahan itu. Kemudian mengatakan ikhtilafu ummatir rahmah. Rahmat dari mana? Orang masih puasa kamu sudah lebaran. Rahmat dari mana itu? Melemahkan kekuatan kaum muslimin. Nah, itu hanya karena egoisme, fanatisme saja itu. Supaya dianggap bahwa dia punya kekuatan, nah harus juga. Karena kalau cuma ikut tidak. Kemudian ulama juga mengatakan hukmul imam yarfa'ul khilaf. Ketika ada perselisihan ulama, kemudian pemerintah menetapkan memilih salah satu pendapat, maka itu mengangkat perselisihan. Harus mengikut. Makanya penetapan masuk keluarnya Ramadan itu hak pemerintah. Makanya sahabat ketika melihat hilal, dia mengatakan tidak langsung mengatakan puasa tidak. Laporkan dulu kepada Nabi, Nabi mengumumkan. Nabi yang memerintahkan orang untuk berpuasa. Ini termasuk untuk menepis perpecahan dan perselisihan. Tapi bagaimana kalau seandainya pemerintahnya pakai hisab? Kita ikut sama pemerintah. Sekalipun kita pakai ru'yah, tapi kalau pemerintah pakai hisab, terus. Karena di sini tujuannya menjaga persatuan itu lebih dahulukan daripada masalah masalah masuk keluarnya bulan Ramadan. Masalah khilafiyah. Kalau kita mengatakan ini masalah khilafiyah. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Masalah ini ada satu bab khusus masalah ru'yah, ada satu bab khusus disebutkan oleh Imam Bukhari tentang masalah hisab ini. Kalau nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.